Makan malam terakhir. Hari itu, matahari menggantung tinggi, tapi sinar yang masuk ke ruang tamu rumah Laras terasa dingin. Ia duduk sendiri di sofa berlapis kain abu-abu. Matanya terpaku pada layar ponsel. Jari-jarinya kaku, tapi bibirnya gemetar. Satu demi satu, pesan demi pesan, foto demi foto, membentuk satu kenyataan pahit. Suaminya, Adi, telah mengkhianatinya. Bersama perempuan muda bernama Rina, tawa mereka, ciuman mereka, semuanya terekam tanpa dosa. Namun Laras tidak menangis, tidak juga marah, ia hanya diam. Karena di dalam diamnya ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada kemarahan, sebuah keputusan untuk tidak memohon, tidak berteriak, tapi mengakhiri semuanya dengan cara yang sangat-sangat sunyi dan mematikan. Di dapur yang sunyi, hanya suara pisau bertemu talenan yang terdengar. Laras berdiri di depan meja dapur, menatap daging mentah di depannya. Ia memotong perlahan, rapi, tanpa satupun gerakan yang sia-sia. Di kompor, air mendidih dalam panci besar, mengeluarkan uap seperti napas dari neraka yang menyembur diam-diam. Tangannya meraih botol kecil dari rak atas, cairan bening tanpa bau, tanpa warna. Tapi racunnya cukup untuk melumpuhkan 2 orang dewasa. Dia menuangkannya ke dalam rebusan sup. Pelan, seolah sedang menaburkan cinta ke dalam masakan. Dia tahu malam ini akan menjadi makan malam yang istimewa. Malam terakhir yang akan dikenang atau tidak dikenang sama sekali. Malam itu meja makan tampak begitu sempurna. Ada lilin, ada anggur merah, dan ada senyum palsu yang menyebar di wajah ketiganya. Adi tertawa, mencoba mencairkan suasana. Rina menggoda pelan, menyuapkan makanan ke mulut Adi. Dan Laras duduk di ujung meja, memandangi mereka seperti seorang ibu menatap 2 anak kecil yang tak tahu diri. Ia tak lagi merasa sakit, hanya tenang. Setiap sendok sup yang masuk ke mulut mereka adalah hitungan waktu. Senyum Laras mengembang, ia ikut tertawa. Tapi di balik tawanya, ia sedang menghitung detik-detik menuju akhir. Anggur diteguk, tawa meledak, sampai semuanya mulai kabur. Kepala terasa ringan, lidah kaku, Rina terbatuk, Adi memegangi perutnya, dan Laras tanpa tergesa hanya berkata pelan, "Tenang, semuanya akan selesai sebentar lagi." Langkah berat menggema di lorong sempit menuju bawah tanah. Di balik dinding batu dan bau tanah lembab, Laras menarik tubuh 2 orang yang kini tak lagi bisa melawan. Adi masih sadar setengah, mengerang, mencoba bicara, tapi suaranya hanya gumaman tak jelas. Rina tergeletak seperti boneka rusak. Tangga kayu itu berderit seakan ikut menjerit menyaksikan kejatuhan manusia. Cahaya dari bohlam redup menggantung menciptakan bayangan panjang tubuh Laras di dinding. Dia tidak terburu-buru. Dia menikmati setiap langkah. Karena saat ini mereka sedang melangkah bersama ke tempat yang takkan pernah bisa mereka tinggalkan. 2 kursi kayu berdiri di tengah ruangan gelap yang hanya diterangi 1 bohlam redup. Tali-tali mengikat erat tubuh Adi dan Rina. Mereka mulai sadar dan ketakutan mulai merayap masuk ke wajah mereka. Rina menangis. Adi mencoba bicara, merayu, meminta maaf. Tapi Laras tak bergeming. Ia berdiri di depan mereka, memakai celemek penuh noda darah. Di tangannya, pisau panjang berkilat. "Kalian menyakitiku dengan diam-diam.
Suara Laras tenang, tanpa nada. Tapi sekarang, aku akan membalasnya dengan suara yang akan kalian dengar sampai akhir napas kalian. Ia mendekat, pisau terangkat. Jeritan meledak memenuhi ruang kecil itu, dan malam pun menjadi saksi pembalasan yang tak bisa dimaafkan oleh surga maupun neraka. Subuh datang, dunia mulai membuka mata. Tapi di kamar Laras, keheningan tetap berkuasa. Ia duduk di depan cermin, mengenakan lipstik merah pekat seperti darah. Tangannya stabil, matanya tak berkedip. Di layar laptop di sampingnya, rekaman penyiksaan Adi dan Rina terus berulang. Ia melihatnya sambil tersenyum kecil. Bukan karena senang, tapi karena puas. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras merasa bebas. Tidak lagi dikekang oleh cinta. Tidak lagi dibelenggu oleh kesetiaan yang sia-sia. Ia telah menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Pagi yang sejuk. Dua polisi berdiri di depan rumah. Pintu terbuka, tak ada suara dari dalam. Langkah mereka hati-hati menyusuri ruang tamu, lalu dapur, hingga akhirnya ke ruang bawah tanah. Dan di sanalah mereka menemukannya. Dua tubuh tak bernyawa, tangan dan kaki terikat, mata terbuka, penuh teror yang tak bisa dijelaskan. Di dinding tertulis dengan darah, cinta tak pernah membunuh, tapi dikhianati cinta bisa membakar seluruh isi dunia. Laras menghilang, tak ada jejak. Hanya satu hal yang pasti, siapapun yang menyentuh hatinya dengan dusta tak akan pernah bisa pergi dengan selamat.